Episode diawali dengan Sanju yang memberitahu Niti bahwa dia ingin mencari tahu siapa sebenarnya Santok Singh itu. Sanju merasa bahwa wajah Santok Singh itu tidak asing baginya, namun entah di mana dia pernah melihatnya. Niti berkata, "Kenapa kau capek-capek mengurusi masalah ini, Sanju? Sedangkan Santok Singh itu bukanlah orang penting, dan dia tidak membuat masalah yang begitu serius kepada kita." Sanju berkata, "Orang ini datang ke kantor dan mengikuti pertemuan. Setelah itu dia menghilang begitu saja. Apakah itu kau anggap masalah yang tidak serius? Aku yakin dia adalah orang jahat dan dia akan membahayakan Parwati. Oleh sebab itulah aku akan mencari tahu siapa dia dan apa tujuannya menyelundup ke kantor kita." Niti berkata, "Kau telah terpengaruh oleh omongannya Ambika yang selalu khawatir dengan Parwati. Padahal kalau dipikir-pikir, bisa saja Santok Singh itu diam-diam masuk ke kantor kita karena dia ingin meniru desainku. Sekarang ini banyak kantor yang mengalami penurunan kualitas akibat kerasnya persaingan. Tentu saja setiap orang ingin meniru desainku karena aku mendapatkan penghargaan sebagai desainer terbaik." Sanju berkata, tidak mungkin dia bertujuan seperti itu karena dia tidak pernah mencuri data di komputer manapun. Aku yakin dia mempunyai rencana jahat yang lainnya. Akan tetapi meskipun begitu, Niti terus menyangkal perkataannya Sanju dan dia berkata bahwa orang itu pasti sedang mengincar desainnya. Niti menyuruh Sanju untuk tidak memikirkan Santok Singh lagi dan lebih baik Sanju menyiapkan dirinya untuk menghadiri upacara penghargaan di keesokan harinya. Sementara itu, Parwati merasa sangat kaget ketika dia mengetahui dari Salil kalau Niti telah mencuri desain milik orang lain. Salil berkata, "Aku mengetahui ini dari klien, kalau Niti telah mencuri desain milik orang lain agar dia bisa mendapatkan penghargaan." Parwati berkata, "Ini sudah kebiasaannya Niti dan dia sudah sering merebut hak orang lain. Dia akan melakukan apa saja meskipun itu kejahatan, yang penting dia mencapai tujuannya. Namun apapun itu, aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi dan Niti tidak akan pernah mendapatkan penghargaan sebagai desainer terbaik. Sudah saatnya aku akan membongkar kebusukannya Niti di depan semua orang dan dia tidak boleh bahagia dengan merampas hak orang lain." Parwati menegaskan bahwa dia sendiri yang akan menghentikan Niti mendapatkan penghargaan tersebut. Kembali kepada Niti yang terus meyakinkan Sanju jika Santok Singh itu bukanlah masalah besar bagi mereka dan lebih baik Sanju tidak usah memikirkan hal itu. Niti juga kembali bertanya kepada Sanju, apakah Sanju akan datang besok di acara penghargaannya Niti. Niti berkata, "Aku juga akan mengajak Parwati dan dia harus hadir di acara tersebut." Mendengar itu, Sanju pun langsung mengiyakan ajakannya Niti karena mengingat Parwati juga akan datang ke sana. Sehingga dengan itu Niti pun tersenyum bahagia. Di tempat lain, orang tuanya Rakes sedang menunggu Rakes di kamar. Melihat itu Rakes durhaka meminta orang tuanya untuk segera keluar karena dia ingin beristirahat. Si ayah berkata, "Duduklah sebentar, aku ingin bertanya kepadamu. Apakah kau masih ingat apa yang telah terjadi di sini sebelum kau pergi ke Delhi dulunya?" Rakes berkata, "Aku tidak bisa memahamimu. Kenapa kau menanyakan hal itu kepadaku? Tidak pernah terjadi apa-apa dan aku tidak tahu apa yang terjadi di waktu itu." Mendengar itu, si ayah sangat murka dan berkata, "Aku bertanya denganmu secara baik-baik dan jangan kau coba membodohiku. Aku tahu dulunya kau sangat tergila-gila dengan Pari dan kau selalu mengejar cintanya. Kau selalu mempermalukan aku gara-gara gadis itu dan kau selalu berbuat kurang ajar demi dirinya. Sudah berapa banyak wanita di luar sana yang siap menikah denganmu, namun kau menolaknya gara-gara gadis itu. Asal kau tahu, kau tidak akan pernah bisa menjadi politisi hebat jika pikiranmu masih bodoh seperti itu." Mendengar perkataannya si ayah, si ibu meminta si ayah untuk tidak terus-terusan memarahi Rakes. Namun tetap saja si ayah ngotot dan dia berkata akan memberikan pelajaran kepada putra begonya ini. Kemudian si ayah memberikan nasihat kepada Rakes untuk melupakan Pari agar dia bisa fokus dengan jabatannya. Si ayah berkata bahwa dia telah mati-matian membela Rakes agar menjadi orang besar dan dia berharap Rakes tidak akan mengecewakannya. Mendengar si ayah yang memberikan nasihat namun seperti orang yang sedang kerasukan hodam macan, lagi-lagi si ibu menghentikan si ayah agar dia tidak berteriak kepada Rakes. Si ibu berkata, Rakes bukanlah anak-anak dan dia tidak bisa dibentak-bentak seperti itu.
Si ayah berkata, "Katakan kepadaku, apakah putramu ini bukan anak-anak, ataukah dia hanyalah bocil ingusan yang tidak punya otak? Itu juga yang aku katakan kepada putra durhakamu ini, bahwa aku ingin melihat dia berpikiran dewasa. Akan tetapi apa yang terjadi, dia masih saja kekanak-kanakan, dan dia tidak bisa mengubah perilakunya." Kemudian si ayah bertanya kembali kepada Rakes, apakah dia mengingat di saat dulu dia menculik Pari. Apakah dia ingat jika hal itu membuat orang tuanya diludahi oleh masyarakat dan sakitnya masih membekas sampai saat ini? Mendengar itu, Rakes hanya terdiam. Kemudian si ayah dengan bingung berkata, "Aku dengar dulunya gadis itu telah mati. Namun kenapa sekarang dia tiba-tiba bisa hidup kembali? Apakah gadis itu memang ditakdirkan untuk mengganggu kehidupan kita? Dan bahkan ketika dia mati, dia masih saja membuat hidup kita tidak bisa tenang." Mendengar itu, Rakes meminta ayah botaknya untuk berhenti berbicara dan jangan menghina Pari seperti itu. Rakes berkata, "Ayah telah merendahkan Pari dan aku tidak mau mendengarkan perkataan ayah." Si ayah berkata, "Terus apa yang harus aku katakan, ha? Apa, ha?" Rakes berkata, "Ayah, jangan berani mengatakan keburukan kepada Pari." Mendengar itu dengan emosi, si ayah langsung saja mengambil pistol dan dia langsung menodongkannya kepada Rakes. Melihat itu, si ibu kembali berteriak dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau bisa saja membunuh putra kita." Si ayah berkata, "Biarkan sajalah anak durhaka seperti ini mati dan aku akan mengadopsi anak lain. Aku tidak butuh anak bego dan durhaka seperti keparat ini." Rakes berkata, "Baiklah, jika kau ingin membunuhku dan ingin mempunyai anak lain, silakan tarik pelatuk pistol itu dan tembak aku. Lebih baik aku mati daripada aku mendengar Pari dihina seperti itu." Mendengar itu dengan kemarahan, si ayah berkata, "Baiklah, hari ini aku akan membunuhmu dan aku akan menyelamatkanmu dari kebodohan. Kalau kau mati, maka mulut bodohmu itu tidak akan bisa lagi mengatakan omong kosong seperti sekarang ini." Mendengar itu, Rakes hanya terdiam. Lagi-lagi si ibu menangis dan meminta suaminya untuk tidak memarahi Rakes lagi. Lalu kemudian si ibu langsung membawa si ayah pergi dari sana. Sementara Rakes sambil menangis langsung melihat ke arah fotonya Pari yang ternyata telah Rakes pajang di dinding kamarnya yang begitu lumayan banyak. Rakes berkata, "Maafkan aku Pari karena kau harus mendengar perkataan pahitnya ayahku tadinya. Namun aku berjanji akan membahagiakanmu dan aku ingin menikah denganmu." Di rumah Ambika, Daima datang ke kamarnya Ambika dan dia memintanya untuk makan. Namun Ambika menolaknya dan dia berkata bahwa dia tidak lapar. Bahkan meskipun dipaksa oleh Daima, Ambika terus saja menolak. Hingga ketika Daima berkata akan memberitahu Parwati mengenai hal ini, Ambika pun langsung setuju untuk makan. Ambika berkata, "Jangan beritahu Parwati mengenai hal ini karena dia akan ngomel-ngomel kepadaku jika aku tidak mau makan." Lalu Ambika pun memakan makanan tersebut. Daima berkata, "Aku sangat salut dengan Nyonya dan juga Parwati karena kalian berdua tidak bisa dipisahkan. Di saat Nyonya ada masalah, Parwati selalu menyelesaikannya. Dan ketika Parwati juga dilawan oleh Niti, Nyonya bagaikan sebuah perisai yang selalu melindungi Parwati. Hubungan kalian sangatlah erat dan aku berharap semoga Parwati dijauhkan dari masalah." Mendengar itu, Ambika pun tersenyum. Kembali kepada Rakes yang selalu mengelus fotonya Pari, dan ketika ibunya datang ke sana, Rakes dengan senyuman berkata, "Lihatlah fotonya Pari, ibu, dia sedang tersenyum kepadaku dan juga ibu." Mendengar itu si ibu langsung saja berteriak dan berkata, "Apakah kau sudah gila dan kenapa kau selalu memikirkan Pari?" Rakes berkata, "Please mom, jangan ibu berbicara seperti ayah dan tolonglah mengerti dengan keadaanku." Si ibu berkata, "Ayah kamu sangat benar. Seharusnya kau melupakan Pari karena dia adalah sumber masalah bagi keluarga kita. Buat apa kau memikirkan gadis itu sedangkan dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kita?" Mendengar itu Rakes langsung berteriak dan menyuruh ibunya untuk tidak menghina Pari. Rakes berkata, "Bukankah aku telah katakan sebelumnya, Bu, kalau aku tidak mau mendengarkan nama Pari direndahkan? Lagian ibu juga sudah tahu kalau Pari adalah kekasihku dan dia adalah calon menantu di keluarga ini." Dengan teriakan si ibu berkata, "Aku tidak sudi memiliki menantu perempuan seperti Pari." Rakes berkata, "Aku mohon ibu jangan menentang hubunganku dengan Pari.
Dia adalah satu-satunya wanita yang aku cintai di dunia ini dan aku akan mati jika aku tidak bersamanya." Mendengar itu, si ibu langsung berteriak dan akan menampar Rakes. Namun si ibu malah menangis dan dia memohon agar Rakes melupakan Pari. Karena jika ayahnya tahu, maka dia akan memarahi Rakes. Akan tetapi meskipun begitu, Rakes berkata bahwa dia sangat mencintai Pari. Bahkan dia berniat akan membawa Pari ke rumah ini dan menikah besok di acara penghargaan dilakukan. Sementara itu, Niti menelpon Parwati dan dia mengundangnya di acara penghargaan besok. Niti berkata, "Besok adalah acara spesial bagiku karena aku akan diberikan penghargaan sebagai desainer terbaik. Aku harap kau datang, Parwati, karena kau adalah teman baikku." Mendengar itu, Parwati mengingat perkataannya Salil jika desain tersebut milik orang lain yang telah Niti curi. Parwati berkata, "Baiklah Niti, besok pasti aku akan datang ke acara tersebut. Kau akan mendapatkan penghargaan besar ini dan aku akan berada di dekatmu untuk menyaksikan itu." Mendengar itu, Niti merasa sangat senang dan dia berterima kasih kepada Parwati. Lalu kemudian mereka pun mengakhiri panggilannya. Parwati berkata, "Kau lihat saja Niti, besok aku akan menunjukkan bagaimana besarnya cintaku kepadamu. Aku akan membuat hari esok menjadi hari yang tidak akan pernah bisa kau lupakan." Sementara itu, Niti juga berkata, "Besok adalah hari istimewa bagiku. Selain aku akan mendapatkan penghargaan, aku juga akan melihat apakah Parwati itu adalah Pari ataukah bukan." Begitupun dengan Rakes yang sangat tergila-gila dengan Pari, dia pun berkata, "Pari, aku telah datang kembali kepadamu. Aku akan menghapuskan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tuhan karena telah menikahkan kau dengan Sanju. Sekarang semuanya telah berakhir dan kau akan menikah denganku. Besok aku akan membuatmu mengakui semuanya jika kau memanglah Pariku dan bukan Parwati." Terlihat pada malam itu, baik Rakes dan Niti bekerja sama dalam rencana mereka yang ingin membuktikan jika Parwati itu adalah Pari. Namun meskipun begitu, Parwati sendiri telah bersiap-siap dengan hal itu. Parwati berkata bahwa sebanyak apapun rencana jahat yang Niti rencanakan, Parwati akan melawannya. Parwati akan menggagalkan semua rencananya Niti dan akan mengakhiri semua kecurangan yang dilakukan oleh Niti. Parwati berkata, "Rayakanlah kebahagiaanmu sesuka hatimu Niti, karena besok akan menjadi hari terakhir bagimu dan semuanya akan berakhir." Walaupun mereka bertiga berada di tempat yang jauh, terlihat pada malam itu mereka bertiga telah menyiapkan rencana mereka untuk saling melawan satu sama lain. Entahlah bagaimanakah gregetnya pertarungan mereka nantinya. Dan singkat cerita, esok pagi pun tiba. Niti telah datang ke acara penghargaan dan dia langsung disambut oleh begitu banyak penggemarnya. Wartawan dan berbagai orang terkenal mulai menghampiri Niti sambil mereka memuji desainnya Niti yang sangat bagus dan unik. Tidak sedikit orang juga mengatakan bahwa Niti adalah gadis muda yang sangat hebat dengan desain yang menakjubkan seperti yang dia buat. Mendengar itu, Niti berkata bahwa itu adalah berkat kerja kerasnya, sehingga dia bisa menghasilkan desain yang disukai oleh banyak orang. Sementara itu, Parwati sendiri sedang menemui Pidi, yaitu pemilik desain yang telah dicuri oleh Niti. Parwati berjanji kepada Pidi bahwa dia akan mendapatkan keadilan, dan Parwati akan mengembalikan desain miliknya Pidi yang telah dicuri oleh Niti. Mendengar itu, Pidi pun berharap agar Parwati bisa membantunya. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Mungkin episode selanjutnya akan menjadi episode yang sangat menggeregetkan karena Parwati akan membuat Niti menjadi sangat malu. Tetap pantau channel ini dan sampai jumpa.